Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rawati dengan NIM 2104411241 dari kelas 3I Teknik Informatika. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan TCP/IP. Yang pertama, pengertian TCP/IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dengan jaringan internet. Komputer-komputer yang terhubung ke internet berkomunikasi dengan protokol ini karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu protokol TCP/IP. Perbedaan jenis komputer dan sistem operasi yang tidak menjadi masalah. Komputer PC dengan sistem operasi Windows dapat berkomunikasi dengan komputer Macintosh atau dengan Sun Spark yang menjalankan Solaris. Jadi, jika sebuah komputer menggunakan protokol TCP/IP dan terhubung langsung ke internet, maka komputer tersebut dapat berhubungan dengan komputer di belahan dunia manapun yang juga terhubung ke internet. Fungsi TCP/IP. TCP/IP bertugas memecah pesan-pesan menjadi beberapa segmen. Yang pertama, menyatukan kembali pada stasiun tujuan. Yang kedua, mengirimkan kembali apapun yang tidak diterima. Yang ketiga, menyatukan kembali pesan-pesan tersebut dari beberapa segmen. Yang kedua, TCP/IP menyediakan sirkuit virtual antara aplikasi end user. Fungsi TCP/IP hanya mengkoneksikan antara komputer satu dengan komputer lain, namun juga mencakup beberapa hal. Yang pertama, melakukan pengiriman file yang transkripsi. Yang kedua, melakukan remote logging pada sebuah komputer lain walaupun pada jarak yang jauh sekalipun. Yang ketiga, mengirim dan menerima komputer mailing. Yang keempat, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Yang kelima, melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Yang keenam, melakukan fitur nama server. Selanjutnya yaitu model jaringan TCP/IP. Susunan model jaringan TCP/IP ini sangat mirip dengan referensi model dari WCI pada lower layer, yaitu pada layer 1, physical, dan layer 2, data link. Selanjutnya, IP address merupakan deretan angka binar antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Selanjutnya itu cara kerja TCP/IP. Pertama, untuk memindahkan data antara dua komputer yang berbeda dalam satu jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik berbentuk data secara aman dan langsung. Yang kedua, internet menggunakan protokol untuk menjamin sampainya data secara aman di tempat tujuan. Yang ketiga, saat seseorang menggunakan internet, mengirim sekelompok teks ke mesin lain, TCP/IP mulai bekerja. TCP/IP membagi teks tersebut menjadi paket-paket data kecil, menambahkan beberapa informasi, dapat dianggap sebagai pengiriman barang, sehingga komputer menerima memastikan bahwa paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman. IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket tersebut. Yang keempat, deretan paket-paket TCP/IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Sebuah perangkat khusus yang disebut router dipasang di titik persimpangan antara jaringan dan memutuskan jalur nama yang paling efisien, yang menjadi langkah berikut dari sebuah paket. Router membantu mengatur arus lalu lintas di internet dengan membagi beban, sehingga menghindari kelebihan beban pada suatu bagian dari sistem yang ada.
Yang kelima, saat paket-paket TCP/IP tiba di tempat tujuannya, komputer akan membuka label alamat IP, lalu menggunakan daftar pengiriman yang ada pada TCP untuk memeriksa apakah ada kerusakan paket yang terjadi selama pengiriman, dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi susunan teks seperti aslinya. Saat komputer penerima menemukan paket yang rusak, komputer tersebut akan meminta komputer kembali untuk mengirim salinan baru dari paket yang rusak. Yang keenam, sebuah perangkat khusus yang disebut gateway memungkinkan beragam tipe jaringan yang ada di horizon elektronik untuk berkomunikasi dengan internet menggunakan TCP/IP. Gateway menerjemahkan protokol asli jaringan komputer tersebut menjadi TCP/IP dan sebaliknya. Yang terakhir, bagi seorang pemakai, internet hadir seperti jaringan global raksasa yang tidak terbatas, yang langsung merespon jika diminta. Komputer, gateway, router, dan protokol lainnya yang membuat ilusi ini bekerja. Selanjutnya yaitu macam-macam layer pada TCP/IP. Yang pertama, physical layer. Physical layer mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Yang kedua, Network Access Layer Protocol. Pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain untuk terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, Network Access Layer merupakan gabungan antara network data link dan physical layer. Fungsi Network Access Layer dalam TCP/IP disembunyikan, dan protokol yang lebih umum dikenal IP, TCP, UDP, dan lain-lain digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Yang ketiga, Internet Layer. Di atas Network Access Layer adalah Internet Layer. Internet Protocol adalah jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada Internet. Internet Layer, RFC 791. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Seluruh protokol di atas dan di bawah Internet Layer menggunakan Internet Layer protokol untuk mengirimkan data. Selanjutnya ada Transport Layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User pada Datagram Protocol atau UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram pada koneksi connection list dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan Internet Layer. Programmer untuk aplikasi dapat memilih layanan pada lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Yang kelima, Application Layer. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP adalah Application Layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang digunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali aplikasi protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah Telnet, yaitu Network Terminal Protocol yang menyediakan remote login dalam jaringan. Yang kedua yaitu VTIP, File Transfer Protocol digunakan untuk file transfer. Yang ketiga, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan elektronik mail. Yang keempat ada DNS, Domain Name Service, untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. Mungkin itulah penjelasan dari pengenalan TCP/IP dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.